Menuju Jakarta Utara sudah ada rekan Nanda Aprilia. Nanda, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terutama banjir yang menggenangi di kawasan Jakarta Utara? Kita langsung saja kasih unjuk kepada Anda dan juga saudara. Ini kondisi di Pluit tepatnya. Oke. Lebih spesifiknya lagi di pintu keluar tol Pluit yang kalau Anda lihat sekarang di mana warga sedang berjalan ke arah sana itu merupakan Jalan Pluit Raya. Nah, ini ada satu unit perahu karet yang kalau saya lihat memang di sini baru hanya ada satu yang digunakan untuk mengoperasikan dan juga membantu warga agar bisa hilir mudik begitu ya ke sana kemari menggunakan perahu karet. Karena Juno kalau saya lihat dengan seksama memang kalau dari perjalanan kami menuju ke sini tadi melalui tol dari arah Selipi menuju ke Pluit memang tadi cukup macet. Bahkan memang berjalan tapi tidak terlalu lancar begitu. Nah, ini kondisinya Juno dan juga saudara banyak juga karena sekarang hujannya sudah tidak terlalu deras. Jadi banyak juga memutuskan dari warga untuk kembali melanjutkan perjalanan meski mereka harus menenteng kendaraan mereka, khususnya kendaraan roda 2. Saya mau coba untuk bertanya kepada salah satu warga di sini. Selamat pagi Bapak, izin saya Nanda dari Kompas TV. Dari mana? Bapak namanya siapa? Nama saya Diki. Mau kerja di arah apa? Pluit Village. Iya. Mana berarti? Saya dari Grogol. Dari Grogol. Ini berarti udah diteng-teng motornya dari mana? Apa baru pas sampai di sini? Saya dari 7:30 tuh sudah neduh di dekat halte, di depan halte. Motor mana tadi? Halte Pluit sini. Dari 7:30 sampai sekarang kan saya udah kelamaan banget, jadi akhirnya dorong aja udah. Iya. Motor aman masih bisa nyala? Motor nyala cuma nggak bisa jalan. Iya. Ini mau tetap ke kantor? Iya. Siap, Mas. Terima kasih, Mas Dika ya, hati-hati di perjalanan. Tidak hanya motor saja, Juno dan juga saudara, sepertinya ini kendaraan, khususnya tadi ada Transjakarta juga sudah mulai melaju, perlahan memang, tapi kalau kita lihat banyak juga warga yang memilih untuk tetap berdiam diri, menunggu dan juga memastikan apakah memang bisa untuk diakses jalanannya menuju ke tempat mereka yang akan dituju. Nah, ini tampilannya saudara, ada juga di sini gerobak angkut ya, dadakan tentunya yang saya lihat memang cukup banyak dioperasikan di sini untuk membantu kendaraan-kendaraan dari warga yang memang memilih untuk tetap lanjutkan perjalanan mereka. Nah, seperti ini sistemnya tadi bahkan saya melihat ada warga yang memang duduk di atas motornya untuk kemudian melanjutkan perjalanan diangkut menggunakan tadi gerobak angkut begitu. Nah, kalau menurut informasi dari warga yang tadi saya temui, Juno dan juga saudara, tepatnya dari arah yang Anda saksikan saat ini di Pluit Raya, di sana ketinggian airnya memang cukup tinggi. Berbeda di sini. Jadi kita semakin ke sana ketinggian airnya kalau tadi informasinya sepinggang orang dewasa. Jadi banyak yang memutuskan tidak bekerja dan juga kembali ke rumah masing-masing mengingat kondisi juga di sini cukup parah. Jadi banyak juga kantor-kantor yang akhirnya memulangkan pegawai-pegawai mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Mas, dari mana Mas? Izin Kompas TV. Mas mau kemana? Mau ke PIK. Namanya siapa Mas? Mulyadi. Mulyadi. Tadi dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor? Ya. Ini jalan kaki dari mana tadi? Dari sono di halte sono. Halte Pluit tadi ya? Ya. Ini kondisinya memang udah cukup parah dari tadi pagi ya Mas? Iya dari tadi. Dari jam 8 saya sono nggak bisa jalan. Ini mau jalan sejauh berapa kilometer? Ya sampai itu aja ininya dikit airnya. Iya. Mas naik apa? Naik busway. Busway juga nggak bisa ngapa-ngapain ya Transjakarta ya? Lewat itu tol. Iya. Terima kasih Mas siapa Mas? Mas Mulyadi. Ya. Terima kasih banyak Mas Mulyadi, hati-hati. Itu saudara kalau kita akan mencoba sebenarnya ke yang menurut kata warga di sana titik yang lumayan parah dan juga kedalamannya cukup tinggi. Kita akan pastikan berapa sebenarnya ketinggian air di sana. Sementara demikian. Nanda, untuk saat ini tadi BPBD DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa ada beberapa pompa air yang juga telah dikerahkan. Lalu seperti apa pengamatan Anda terkait dengan mitigasi dari banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta ini dan terutama di kawasan Pluit?
Juno, sebenarnya kalau dari pantauan saya terkait dengan mesin pompa air, saya belum melihat sama sekali di sini. Mungkin ditempatkan di titik lain, tapi kita akan coba untuk konfirmasi. Yang jelas, Juno, di sini ketinggian air juga masih belum surut sejak tadi pagi, kurang lebih sekitar pukul 6 pagi. Sekarang sudah pukul 11 hampir mau jam 12 siang. Kondisinya masih seperti ini, apalagi dengan kondisi hujan yang masih kerap kali turun dengan deras di sini, sehingga tentu pompa air dibutuhkan segera dan juga di mapping atau diletakkan di titik-titik tertentu khususnya di kawasan Pluit ini. Jadi apalagi kalau melihat kondisi di sini, Juno dan juga saudara, kondisinya juga masih mendung ya. Ini yang masih dikhawatirkan apalagi dengan hujan yang kerap kali turun dengan derasnya. Nah ini seperti yang tadi saya katakan, Juno, ini sepertinya warga sudah mulai berjalan kembali untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ini situasi yang terjadi dari dini hari tadi dan juga berdampak pada aktivitas warga yang tentu ingin berangkat bekerja, dan tadi salah satu warga harus berjalan kaki dan menunggu hingga 4 jam. Dan untuk saat ini apakah dari pantauan Anda, terutama saat ini transportasi umum seperti Transjakarta ini lumpuh, adakah truk yang dikerahkan oleh pemerintah provinsi ataupun TNI Polri untuk membantu warga memobilisasi ke tempat kerja ataupun rumah mereka? Kalau untuk bantuan dari pemerintah pusat, kalau menurut pantauan kami memang belum disediakan, tapi tadi ada satu perahu karet yang memang disediakan oleh RT setempat untuk bisa mengakomodasi perjalanan dari warga, membantu hilir mudik warga untuk bergerak. Tapi kalau misalkan kami melihat sejauh ini memang sudah ada beberapa Transjakarta yang mencoba untuk bisa melaju. Karena kenapa? Karena saya lihat saudara, memang dari arah Selipi tepatnya menuju ke Pluit di sana sudah macet cukup panjang. Banyak kendaraan khususnya Transjakarta ini mengantri begitu ya, sehingga mereka mencoba untuk berjalan. Tapi kalau saya lihat tadi ada salah satu Transjakarta yang mencoba untuk berjalan, ini tampak stuck atau berhenti, Juno. Tampaknya memang betul kalau menurut penuturan dari salah satu warga yang tadi mencoba untuk bisa melihat ke arah Pluit, Jalan Pluit Raya atau dari dekat dari Emporium Pluit Mall. Di sana ketinggiannya cukup parah. Jadi kita akan konfirmasi lagi, kita akan melihat berapa ketinggiannya. Sejauh ini kita masih berjalan bersama dengan warga menuju ke tempat kerja mereka masing-masing yang berada di sekitaran Pluit. Oke, dari terutama lokasi tadi Anda terakhir berhenti, dan kemudian ini dari banjir ini dari wilayah Grogol hingga wilayah mana untuk dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Juno, saya agak kurang mendengar pertanyaan Anda tadi, tapi yang jelas memang kalau kami melihat sekarang gerobak angkut yang diberdayakan oleh masyarakat sekitar ini sudah mulai bertambah. Nampaknya ini semakin membantu warga untuk bisa bergerak begitu. Ini salah satu contohnya yang dimana warga mencoba untuk tetap berjalan. Mbak, selamat pagi, dengan Mbak siapa Mbak? Nanda dari Kompas TV izin wawancara ya. Dengan Vera. Mbak Vera dari mana mau kemana? Dari Roxy mau ke Emporium Pluit. Mau kerja di Emporium? Iya, Mbak ini gimana kendaraannya, mogok kah? mogok sih. Iya, Tapi tetap mau kerja ke tempat kerja? tetap. Udah nunggu berapa lama tadi Mbak di bawah flyover kalau saya lihat? Dari itu dari jam 8. Iya, Ini udah kayak begini ya? udah macet. Sama udah banjir juga. Oke, Mbak mau jalan lagi? Oke, kita ikut sama Mbak Vera menuju tempat lokasi. Mbak terima kasih ya, hati-hati Mbak ya. Baik. Tampaknya meski kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat dari warga, Juno, kalau saya lihat bahkan mereka tetap memilih kebanyakannya untuk tetap melanjutkan ke tempat kerja mereka. Tapi kita akan lihat sebenarnya bagaimana kondisi di pertokoan ataupun mall pun sekalipun, apakah memang di sana banyak warga yang memang memilih untuk tetap melanjutkan ke tempat mereka dan juga bekerja. Ini Juno salah satunya. Tadi informasi yang saya dapat memang ada satu mobil derek yang akan diterjunkan ke sini karena ada satu mobil yang memang tidak bisa kemana-mana alias mogok seperti ini. Saya akan coba cari pengemudinya, tapi saya masih belum melihat. Ini
hampir menutupi sebagian dari roda mobil, Juno dan juga saudara. Tadi juga banyak yang saya lihat memang nekat begitu ya untuk mencoba melihat bagaimana kondisi yang akhirnya dipaksa oleh warga sekitar untuk memutar balik. Karena kenapa? Dikhawatirkan tentu mobil-mobil ini dapat mogok dan juga semakin membahayakan. Salah satunya itu mobil Transjakarta yang tadi saya bilang, Juno, yang mencoba untuk bisa melaju. Mencoba satu Transjakarta ini juga tampaknya juga tidak bisa kemana-mana. Karena itu tadi semakin tingginya air di Jalan Pluit Raya atau tempat yang dimana Transjakarta ini akan tuju. Juno. Baik, ini menjadi catatan juga karena mobilisasi warga cukup atau relatif lumpuh, terutama transportasi umum, dan juga warga terpaksa harus berjalan kaki dan juga menunggu hingga berjam-jam untuk menuju ke tempat kerja mereka. Terima kasih rekan Anda Aprilia dari kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara kami akan menuju kembali ke Mampang, Jakarta Selatan terkait dengan proses evakuasi warga. Sudah ada rekan Renata Panggalo di sana. Renata, untuk saat ini bagaimana proses evakuasi warga di kawasan Mampang? Iya Juno, tadi baru saja kami mengikuti begitu ya. Rangkaian evakuasi atau bisa dikatakan juga sebenarnya bantuan begitu dari petugas warga yang ingin menjemput anaknya di sekolah yang ada di sekitaran Pondok Karya ini. Lebih lengkap mengenai itu, kita langsung berbincang saja dengan Bapak siapa, izin Pak? Bapak Rizal. Oke, Pak Rizal, boleh jelaskan nih Pak, ini mau jemput anaknya ya Pak? Iya, betul. Di mana sekolahnya Pak? Di Sekolah Dharma. Tadi saat mengantar gitu, airnya sudah segini Pak? Belum. Itu sekitar jam berapa Pak? Jam 6 pagi belum. Jam 6 pagi belum ya. Berarti baru sekarang ini udah tinggi terus mau jemput ya Pak? Iya, takut kenapa-napa sih. Soalnya kalau nggak dijemput dia mau lewat mana? Oh iya, dari sekolahnya juga sudah memang menganjurkan Telepon tadi sama guru sekolahnya di telepon. untuk dipulangkan saja. Iya. Emang udah waktunya pulang. Memang sudah waktunya Udah pulang. Waktunya pulang, cuman kan belum, kalau nggak dijemput khawatir kan udah banjir begini. Air kali udah penuh, udah ngeluap ke jalan. Boleh kami tanyakan juga Pak ini terkait dengan pelayanan yang sudah Bapak rasakan gitu ya dari depan sampai ke sini begitu. Ini gimana Pak sejauh ini? Ya, alhamdulillah sih sangat membantu warga juga. Terima kasih sama bapak-bapak juga yang udah membantu biar ada biar ada kendaraan buat membantu lah gitu. Oke, berarti nanti setelah ini jemput adek, terus habis itu naik ini lagi untuk ke depan lagi ya Pak? Iya, ke depan lagi. Kalau nggak naik ini susah, nggak bisa jalan. Harusnya kencang banget. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizal ya. Ibu, makasih. Itu dia Juno dan juga saudara. Jadi memang untuk banjir ini juga cukup mengganggu aktivitas warga yang dimana kalau tadi yang saya tanyakan kepada salah satu warga, ada Pak Rizal yang memang ingin menjemput anaknya di salah satu sekolah di kawasan Pondok Karya Mampang ini. Dan memang kalau yang dari kita dengarkan dari Pak Rizal ini arusnya cukup deras begitu ya Juno dan juga saudara, sehingga kalau ingin menggunakan kaki saja ini cukup berbahaya. Oleh karena itu juga kami untuk meraih titik ini juga kami masih menggunakan bantuan begitu ya dari petugas menggunakan perahu karet begitu untuk menjangkau titik yang cukup terendam sekitar 20-30 cm begitu. Dan ini saudara bisa Anda saksikan, jadi Pak Rizal bersama Ibu juga ini masih harus berjalan kaki begitu ke dalam ya untuk mengakses sekolah, salah satu sekolah yang ada di kawasan Pondok Karya ini. Dan nanti setelah menjemput anaknya, Pak Rizal juga masih harus kembali berjalan kaki dan menggunakan perahu karet yang sudah kami gunakan saat ini begitu. Jadi memang bisa dikatakan banjir ini tentunya mengganggu aktivitas warga, dan oleh karena itu untuk jangka pendeknya memang petugas ini menyiagakan 2 perahu untuk membantu mobilisasi warga. Kalau yang tadi pagi ada yang menggunakan perahu ini untuk berangkat ke kantor. Sekarang jam sekitar pukul 11.31 memang sudah waktunya anak kembali pulang gitu ya, pulang dari sekolah. Perahu ini juga bisa digunakan begitu untuk menjemput anak di sekolah. Juno.
Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dan juga juru kamera Bimo Wicaksana dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dan informasi terkait dengan pantauan banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta akan kami hadirkan di program Kompas Siang. Akhir kata, saya Harjuno Pramudito, terima kasih, sampai jumpa.